Penasihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump meyakini perang antara Iran dan pasukan negaranya sekira 90% akan terjadi. Hal senada disampaikan ex-kepala IDF Amos Yadlin yang mengisyaratkan serangan militer Amerika Serikat dan Iran dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kendati demikian, Yadlin menyebut opsi diplomatik masih terbuka. Merespons hal itu, Iran mengaku tak gentar menghadapi kekuatan militer Amerika Serikat. Dalam upaya menghadapi serangan Amerika Serikat, Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC melakukan latihan tempur di Selat Hormuz. Saat itu Iran menutup sementara Selat Hormuz pada Selasa 17 Februari. Latihan militer ini untuk meninjau rencana keamanan dan skenario potensial menghadapi serangan Amerika Serikat. Selain itu, latihan tersebut menekankan kemampuan respons cepat terhadap rencana musuh. Sementara itu, pesawat tempur Amerika Serikat dan kapal induk tambahan dikerahkan ke Timur Tengah. Diketahui juga lebih dari 40.000 pasukan Amerika Serikat sudah dikerahkan di kawasan. Sebelumnya, Iran mengaku siap melanjutkan negosiasi nuklir dengan Amerika Serikat. Namun Teheran hanya siap bernegosiasi soal pengayaan uranium hingga 60%. Lalu dengan syarat ada komitmen nyata dari Amerika Serikat untuk mencabut sanksi ekonomi Iran. Dilaporkan Iran akan menerima paket persenjataan canggih dari Tiongkok. Paket tersebut diantaranya jet tempur generasi kelima J-20, jet J-10C, sistem pertahanan udara HQ-9 hingga radar JY-14. Lantas sebagai imbalannya, Iran akan menyuplai minyak mentah senilai 31 triliun rupiah ke Tiongkok. Kerjasama ini dilakukan untuk memperkuat pertahanan Iran menghadapi tekanan militer dari Amerika Serikat. Jika kesepakatan pengiriman jet tempur siluman J-20 terrealisasi, sejumlah analis menilai ada beberapa skenario yang berpotensi mengubah landscape keamanan global. Pertama, potensi melemahnya supremasi udara Israel. Kehadiran J-20 akan menciptakan area operasi berisiko tinggi bagi pilot-pilot Israel dan Amerika Serikat. Kedua, kemungkinan dukungan teknologi atau bantuan militer terbatas dari China jika Iran menghadapi konflik dengan Amerika Serikat. Ketiga, Iran sangat kuat karena mendapat dukungan radar JY-14 dan sistem pertahanan HQ-9 dari Tiongkok. Jadi Iran akan memiliki kemampuan lebih besar untuk menutup Selat Hormuz yang memicu lumpuhnya ekonomi global. Keempat, Iran akan beralih dari infrastruktur barat ke sistem Tiongkok. Lantas, hal ini menciptakan ekosistem militer yang kebal terhadap sanksi teknologi dari Amerika Serikat. Rusia menawarkan Iran pesawat berjuluk Doomsday untuk kekuatan melawan militer Amerika Serikat. Sejumlah narasumber dari pihak militer Rusia menyebut jet canggih itu akan memberikan faktor kejutan pesawat F-22 dan F-35 Amerika Serikat. Kehadiran militer Rusia ini bertepatan dengan pengerahan pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat di wilayah tersebut. Adapun Amerika Serikat mengerahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford ke Timur Tengah. Sebagai informasi, pesawat Rusia Doomsday itu adalah Ilyushin 280 atau versi yang lebih baru IL-76MD-90A. Yang mampu bertindak sebagai pusat kendali untuk menyinkronkan pertahanan udara, jet tempur hingga baterai rudal secara real time. Unggulan lain pesawat ini menyediakan payung intelijen yang mengirimkan informasi militer ke Teheran secara real time. Bahkan jet ini memudahkan Iran memantau pergerakan kapal induk Amerika Serikat. Selain itu, pesawat tersebut dilengkapi dengan sistem komunikasi canggih. Di antaranya mampu menghubungkan kapal selam, rudal balistik, dan unit darat dalam jarak jauh. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan Amerika Serikat agar tidak melancarkan serangan baru terhadap Iran. Menurut Lavrov, serangan terhadap Iran tidak hanya meningkatkan ketegangan internasional, namun juga memicu konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Menlu Rusia itu pun meminta semua pihak menahan diri serta mengutamakan jalur diplomasi. Dilansir dari Reuters pada Kamis 19 Februari, Lavrov mengaku mengecam keras segala bentuk ancaman dari Presiden Donald Trump terhadap Iran. Lanjut, Lavrov menyebut eskalasi konflik berpotensi menggagalkan langkah-langkah positif yang telah
dicapai beberapa tahun terakhir, termasuk membaiknya hubungan dunia dengan Iran. Pihaknya juga menekankan akan tetap menjalin komunikasi rutin dengan para pemimpin Iran. Menurut Lavrov, Iran tak menginginkan perang dan menunjukkan itikat untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur damai. Sebelumnya, Amerika Serikat mengancam Iran segera mencapai kesepakatan atau akan menghadapi serangan dari pasukannya. Pengumuman itu disampaikan saat Iran dan Rusia tengah melakukan latihan angkatan laut bersama di Laut Oman. Terkini, penasihat Presiden Trump menyatakan 90% perang antara Iran dan Amerika Serikat segera terjadi. Sementara itu, Israel juga sedang bersiap menyerang Iran. Namun, pasukan Israel masih menunggu restu dari Presiden Donald Trump. Dilaporkan militer Amerika Serikat sudah siap menyerang Iran pada akhir pekan ini. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum mengambil keputusan final. Trump masih bingung akan memberi lampu hijau untuk aksi militer tersebut atau lanjut jalur diplomasi. Dilansir dari tribunnews.com, para pejabat tinggi keamanan nasional pemerintahan Trump menggelar pertemuan pada Rabu 18 Februari di Situation Room Gedung Putih. Pertemuan itu digelar untuk membahas perkembangan situasi Iran. Dalam pertemuan itu, Trump juga menerima laporan dari utusan khusus Steve Witkoff serta Jared Kushner. Keduanya melaporkan pembicaraan tidak langsung dengan Iran pada Selasa 17 Februari di Jenewa. Hingga berita ini diturunkan, Trump belum memberi kejelasan apakah keputusan menyerang Iran akan diambil dalam waktu dekat. Kendati ada kesepakatan soal prinsip-prinsip panduan, pejabat Amerika Serikat menyebut masih banyak detail yang belum tuntas. Adapun juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menegaskan diplomasi tetap menjadi pilihan utama Trump, namun menurutnya tindakan militer masih menjadi opsi. Di tengah ketegangan tersebut, pesawat militer dan kapal induk Amerika Serikat masih bersiaga di kawasan. Sementara itu, Iran memperkuat beberapa fasilitas nuklirnya dengan beton dan timbunan tanah. Tindakan itu dilakukan untuk melindungi situs-situs penting jika perang pecah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.